adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sekolah Minggu yang akan kakak Kizia temani sebagai MC, dan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Sebelum itu, kakak mau adik-adik bersatu dalam doa. Kita mau sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu Tuhan, kami memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Berkati hati, pikiran, dan telinga kami agar kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran dan kami dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Adik-adik di rumah, biar adik-adik di rumah semangat, kita mau bareng-bareng nyanyi Allahku Besar. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangan, yang tahu gerakannya bisa gerak juga boleh ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus yang padaku sambil lipat tangan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bantu kami ya Tuhan, agar kami tetap fokus saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius ada di Perjanjian Baru ya. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Adik-adik boleh ngikutin juga ya dari rumah. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah firman Tuhan. Adik, kakak mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang tahu bentuk pohon ara itu kayak gimana? Gak ada yang tahu ya. Ya udah deh, kakak kasih tunjuk ya. Jadi pohon ara itu bentuknya seperti ini adik-adik.
Nah, coba dilihat pohon aranya. Wah, pohonnya besar ya. Terus daunnya lebat juga. Biasanya pohon yang besar dan punya daun yang lebat itu buahnya banyak kan? Tapi coba lihat deh pohon ara ini. Walaupun dia besar, terus punya banyak daun, tapi pohon ara ini tuh nggak punya buah adik-adik. Nah, itu alasan kenapa Tuhan mengutuk pohon ara. Karena walaupun pohonnya besar, daunnya lebat, tapi pohon ara itu nggak menghasilkan buah, yang mana bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sama seperti manusia adik-adik. Samanya gimana kak? Samanya itu banyak orang, banyak manusia yang mau terlihat baik, padahal sebenarnya mereka itu juga tidak melakukan firman Tuhan. Kalau kasih contoh ya. Jadi kamu ngeliat temenmu yang namanya Dina ini nyontek pekerjaan rumahnya si Ani. Nah, kamu ngasih tahu ke Dina kalau menyontek itu nggak baik, salah. Nah, tapi beberapa hari kemudian giliran kamu nih yang lupa ngerjain PR-nya. Terus kamu nyampe sekolah juga langsung nyontek PR-nya si Ani. Nah, itu adik-adik yang dimaksud dengan sama seperti pohon ara. Jadi, adik-adik mengatakan kepada orang lain kalau hal itu salah, tapi adik-adik juga sebenarnya melakukan hal yang salah tersebut. Ya kan? Kamu ngasih tahu ke Dina kalau nyontek itu salah, tapi kamu juga nyontek. Nah, itu tandanya sama seperti pohon ara. Dan Tuhan itu gak mau yang seperti itu adik-adik. Tuhan itu mau supaya kita benar-benar melakukan apa yang difirmankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan adik-adik bilang jujur itu baik, nah berarti adik-adik itu harus melakukannya. Terus adik-adik mendengar firman Tuhan kalau harus saling mengasihi semuanya. Nah berarti adik-adik juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah berarti kalau kayak gitu gak boleh musuhin teman, gak boleh pilih-pilih teman, harus mengasihi semua teman tanpa terkecuali. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua dari firman Tuhan kita hari ini, kita harus memiliki iman kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Sama kayak di ayat 22 kan dibilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, itu artinya yang tadi adik-adik kita harus beriman kepada Tuhan. Tapi nggak cuma dengan berdoa aja, harus juga dengan berusaha. Jadi kalau misalkan adik-adik mau dapat nilai yang bagus banget nih untuk ulangan matematika, nah jadi adik-adik berusaha belajar, latihan. Nah, tapi adik-adik juga harus berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan yang akan membantu adik-adik untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kesimpulan firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan mau kita melakukan apa yang difirmankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan seperti pohon ara. Dan yang kedua, Tuhan mau kita selalu percaya kepada Tuhan dan juga tetap berusaha. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah membantu kami di sepanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti pohon ara ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan agar kami boleh dapat tumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ya Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun jikalau selama mendengarkan firman Tuhan tadi kami mungkin tidak fokus, kami bercanda atau
melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Masuk ke aktivitas. Nah, aktivitas dari kakak mau adik-adik untuk menghafal ayat Alkitab kita. Dari ayat firman Tuhan kita yang tadi, dari Matius 21 ayatnya yang ke-22. Kakak mau adik-adik menghafal ayat itu ya. Matius 21 ayat 22. Nanti setelah dihafal boleh minta tolong ke mama papanya untuk memvideokan adik-adik lalu dikirim ke grup WhatsApp kelas kita ya. Oke, firman Tuhan kita udah benar-benar selesai. Semoga adik-adik bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk membantu mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja yang ada di sini. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kita mau nyanyi sama-sama lagu bersyukur ya adik-adik sambil mengumpulkan persembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau bersatu dalam doa. Karena sekolah minggu kita udah selesai, kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mengumpulkan persembahan, sudah melakukan aktivitas juga. Kalau gitu kita bersatu dalam doa, kita mau menutup sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami juga sudah melakukan aktivitas dan memuji-Mu, menyembah-Mu dengan sambil bernyanyi-nyanyi lagu-lagu pujian. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat melaksanakan firman-Mu di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Dadah.